Shalom Impactors, apa kabar teman-teman? Kami percaya bahwa meskipun kita semua dalam kondisi yang menegangkan, tapi kita semua tetap berada dalam kasih dan sukacita Allah. Nah teman-teman, kita tahu bahwa saat ini bangsa kita sedang dilanda wabah COVID-19, dan itu membuat banyak dari kita merasa gelisah, khawatir dan ketakutan, dan akhirnya membuat kita melupakan banyak hal. Salah satunya membuat kita sedikit melupakan tentang perayaan Paskah. Apalagi dengan adanya peraturan pemerintah yang terbaik untuk kita harus melakukan social distancing, physical distancing, kita harus melakukan semuanya dari rumah, kan kita harus gereja di rumah masing-masing. Dan tentunya ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara perayaan Paskah tahun-tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Nah, menurut teman-teman, bagaimana pendapat teman-teman tentang Paskah tahun-tahun sebelumnya dengan tahun sekarang? Kalau menurut saya, Paskah tahun sebelumnya dan tahun yang ini berbeda pada perayaannya. Kalau tahun sebelumnya dirayakan dengan sangat meriah, tahun-tahun sebelumnya ya, dirayakan dengan sangat meriah. Setiap gereja-gereja pasti punya kegiatan sendiri, nonton film bersama, hias jalan. Tapi tahun ini benar-benar tidak ada sama sekali. Tahun ini kelihatannya sepi ya. Ya, kalau dari saya sama. Perbedaannya di persiapan. Biasanya kalau sebelum Paskah itu ada persiapan, entah di gereja, entah di jalan-jalan, pasti ada pernak-pernik tentang Paskah itu sendiri, dan suasananya itu berbeda. Sekarang karena kita tidak bisa, untuk sementara tidak bisa bergereja bersama-sama, akhirnya kita melakukan Paskah itu di rumah kita masing-masing, dan itu suasananya berbeda. Kita dengan keluarga kita sendiri, dan kita tidak mempersiapkan apapun selain ibadah Paskah itu sendiri. Nah teman-teman, dari perbedaan suasana tentang perayaan Paskah dari tahun-tahun sebelumnya dan tahun ini, menurut teman-teman, apakah ini akan menghilangkan makna Paskah itu sendiri? Ya, kalau dari saya pribadi sendiri, memang suasana itu berubah. Awalnya meriah, tahun-tahun sebelumnya karena kita berkumpul bersama akhirnya jadi meriah. Tetapi karena tahun ini ada situasi yang kita sendiri tidak tahu yang akan terjadi, akhirnya membuat kita tidak bisa berkumpul dengan saudara seiman kita, dan kita melakukan ibadah Paskah itu di rumah kita sendiri. Tetapi inti dari Paskah itu tuh tidak hilang, karena akhirnya saya belajar bahwa Paskah itu bukan tentang persiapan, bukan tentang euforia, tapi tentang bagaimana kita memaknai atau kita merasakan, kita menyadari betul bahwa Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menebus kita semua. Dia mati untuk menebus kita semua yang berdosa, dan itu tidak hilang. Justru dalam keadaan ini kita akan merasakan, kalau kita benar-benar tenang, kita tidak terganggu dengan keadaan ini, kita akan betul-betul merasakan. Apalagi dalam keadaan ini kita tidak berkumpul bersama dengan saudara seiman kita di gereja, kita dengan keluarga kita sendiri, dengan kumpulan yang kecil, kita akan semakin merasakan bahwa betul kasih Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Dia mau datang dan mati untuk kita. Kalau bagi saya, makna Paskah itu tidak hilang, karena yang penting dari Paskah itu sendiri adalah pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Perayaan-perayaan itu ya wajar lah, orang Kristiani selalu merayakan perayaan-perayaan untuk orang Kristiani sendiri. Tapi yang penting di sini adalah bagaimana Kristus taat dan mati untuk manusia. Ini bukti kasih yang paling besar. Ini tidak akan hilang sama sekali. Untuk kita semua, jangan langsung down ketika tahun ini Paskahnya tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya, tidak ada pernak-pernik, tidak ada hiasan salib di depan gereja, tidak ada hiasan lampu di sepanjang jalan. Tapi ayo berpikirlah, tanpa ada hiasan itu pun Kristus mati untuk kita. Ini dasar yang luar biasa untuk kita. Jadi makna Paskahnya tidak akan hilang walaupun perayaannya tidak dilakukan. Itu justru semakin dirasa dengan keadaan seperti ini. Ya, jadi apapun keadaannya sekarang, tetapi itu tidak akan menghilangkan makna Paskah. Ya, karena Paskah itu bukan berbicara tentang rutinitas-rutinitas yang seperti kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Paskah itu bukan berbicara tentang suasana euforianya yang biasanya kita lakukan ya, tetapi di sini makna Paskah itu tentang bagaimana pengorbanan Kristus Yesus yang mau mati untuk kita semua. Seperti yang tertulis di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia
mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah teman-teman, kita harus ingat bahwa ada satu kasih yang besar yang Allah berikan untuk kita di tengah-tengah keadaan seperti ini. Jadi meskipun kita merayakan Paskah di tengah-tengah keadaan yang menegangkan, teman-teman jangan down seperti yang sudah dikatakan oleh Kak Ika tadi. Teman-teman jangan merasa kok berkurang, suasananya membuat saya tidak merasakan apa-apa, tidak. Nah kalau begitu teman-teman memberikan pesan Paskah untuk kita semua dalam merayakan Paskah tahun ini. Pesan saya untuk teman-teman semua, terkhususnya untuk semua umat Kristiani dimanapun kita berada tentang perayaan Paskah tahun ini, kita tetap semangat, kita tetap memandang kepada Tuhan, kita jangan terbawa akan ketakutan sehingga membuat kita melupakan atau membuat kita tidak bisa merasakan Paskah itu sendiri. Tapi mari kita tetap tenang dalam keadaan ini dan kita memandang kepada Tuhan bahwa Tuhan telah mati untuk kita, bahwa Tuhan mengasihi kita. Biarlah kita tetap tinggal dalam kasih-Nya Tuhan. Kalau dari saya sendiri, untuk kita semua yang merayakan Paskah, tetap berpegang teguh pada makna Paskah itu, bahwa Paskah adalah tentang pengorbanan Kristus Yesus yang mempersatukan kita dengan Allah Bapa, bukan tentang yang lain. Jadi tetap semangat, walaupun di tahun ini Paskahnya berbeda, tapi tetap pegang teguh kalau kasih Kristus akan tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Oke baik, terima kasih teman-teman. Kesimpulannya, kita tidak perlu memandang pada suasananya, tapi kita terus memandang pada makna Paskah itu sendiri. Kita tetap melihat kepada pengorbanan Kristus yang begitu besar untuk kita semua. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Salam Impact Talks.